A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai salah satu website yang dimana website ini memberikan suatu cerita yang ceritanya itu mengandung syubhat yang sangat luar biasa. Syubhat yang sangat luar biasa. Karena apa? Sebelum saya menemukan artikel ini, saya kemarin membahas tentang Sunia Ruhama, di mana si Ruhama ini diangkat menjadi seorang ustazah yang memberikan syiar-syiar agama kepada masyarakat. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa dia adalah sebagai dia banci, teman-teman, ya, bencong. Tetapi kenapa masih masyarakat ini menganggap dia itu mau dianggap wali apa? Dia ngeklaim bahwa dirinya adalah sebagai NU atau bagaimana, ustazah NU. Sampai-sampai dia mengimami, memimpin tahlil, dan jemaah laki-lakinya diem, duduk manis. Allah. Jadi terbalik, teman-teman. Kita sudah tahu kalau dia laki-laki dan menjadi seperti itu, masih kita berikan panggung. Ini adalah sesuatu yang mencederai ajaran Nabi Muhammad SAW. Memang betul Islam itu rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam, tapi bukan untuk penyimpangan. Penyimpangan itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya, kaum seperti ini, kaum-kaum Nabi Lut ini dulu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, diazab dengan azaban yang sangat pedih. Tentunya itu sebagai pelajaran bagi kita, teman-teman. Bagi orang-orang ini yang memiliki penyakit dalam hatinya. Penyakit apa? Penyakit yang tidak sesuai dengan gendernya, ya. Dia laki-laki, tetapi dia feminim gitu kan, ya. Kelemar-kelemar gitu, seperti perempuan. Artinya apa? Itu adalah penyakit, teman-teman. Itu adalah penyakit yang harus diobati. Cara mencari obatnya bagaimana? Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat. Obat bagi pikiran, obat bagi hati. Ingat, teman-teman, segala penyakit itu bisa bersumber dari pikiran. Orang sehat, tiba-tiba dia stres berat macam-macam, kesehatannya bisa menurun. Ada juga penyebab kematian karena stres dan berbagai macam hal. Ya, asam lambung saja ketika orang stres naik. Ya, intinya pikiran adalah sumber dari segalanya. Jadi Al-Quran adalah obat bagi pikiran kita, obat bagi hati kita. Ketika kita membaca di situ, oh, kaum Nabi Lut begini dulu diajab. Artinya kalau kita merasa memiliki penyakit seperti itu, berobat. Konsultasi dengan ahli psikologi, konsultasi kepada ustadz, konsultasi kepada Al-Quran, dan menintrospeksi diri. Saya ini terlahir sebagai laki-laki, maka kembalilah kepada jati diri laki-laki. Begitu. Enggak kalau di sini diangkat jadi ustazah. Allahu Akbar. Oke, kali ini saya memiliki artikel, teman-teman, yang dimana artikel ini bersumber dari NU Online, dan dimana di situ ketika saya membaca, oh, ini perlu kita untuk luruskan, karena ini bisa memotivasi, ya, memotivasi orang untuk membenarkan penyakit yang ada dalam dirinya. Oke, ya, ini dari NU Online, yaitu keislaman, kisah banci yang dimuliakan Allah di alam kubur. Judulnya sangat menarik, ya. Taufik Damas ini siapa? Apakah dia yang mengarang atau bagaimana? Diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Abdul Majid. Dia bercerita, ya, ini cerita. Aku pernah bertemu dengan 3 orang laki-laki dan 1 perempuan yang sedang mengusung keranda berisi jenazah. Aku lantas meminta perempuan itu tidak usah ikut mengusung, biar aku yang menggantikannya. Kami kemudian mensalati jenazah itu dan menguburkannya. Selesai prosesi penguburan, aku bertanya pada perempuan tersebut, siapakah jenazah itu? Mengapa hanya kalian berempat yang mengiringi penguburannya? Apakah kamu tidak punya tetangga? Perempuan itu menjawab, dia putraku. Tetangga kami banyak, tapi tidak ada yang mengiringi jenazah putra saya ini. Mengapa begitu? Dia bertanya. Perempuan itu menjawab, mereka menganggap remeh, hina, dan jijik pada anak saya. Karena anak saya banci. Anaknya banci, teman-teman. Abdul Wahab lantas mengajak perempuan itu untuk mampir ke rumahnya. Dia suguhkan makanan dan memberikan uang, pakaian, serta gandum. Perempuan itu lantas pulang. Ya, setelah pulang di malam harinya, Abdul Wahab tidur dan bermimpi. Lagi-lagi ceritanya dari mimpi, teman-teman. Ya, lagi-lagi dari mimpi ceritanya. Dalam mimpi itu, dia didatangi oleh sosok putih terang bercahaya bak purnama. Siapakah sosok tersebut? Sosok itu berterima kasih kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab tertegum kemudian bertanya, siapakah kamu? Sosok itu menjawab, aku adalah roh
dari jenazah yang kau kuburkan tadi siang. Allah memuliakanku seperti ini karena manusia begitu remehkan dan menghinaku di muka bumi. Jadi ada ceritanya ya teman-teman, bahwa bencong itu dimuliakan oleh Allah karena dihina oleh banyak orang. Allah. Saya khawatir kadang kalau saya membaca seperti ini akan menjadi motivasi bagi bencong-bencong untuk mereka memelihara kebencongannya. Karena apa? Bukan cuma tetangga si banci itu teman-teman yang dihina, tetapi Rasulullah SAW pernah melaknat orang-orang banci ini. Kalau tetangga si banci itu kan menganggap dia hina, menjijikkan, dan lain sebagainya. Karena dia sebagai laki-laki malah melehoi gitu. Kalau memang hanya perkara dihina, dikucilkan, dianggap jijik, ini tidak seberapa dibanding Rasulullah SAW yang melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW melaknat. Ada hadisnya, banci diusir oleh Rasulullah. Sehingga apa? Umar bin Khattab pun melakukan hal demikian. Mengusir banci-banci itu. Mukhonnats itu teman-teman. Allah. Tiba-tiba si banci tersebut datang kepada seorang manusia. Bak purnama bersinar. Artinya ini sudah mau melemahkan hadis ya. Mimpi mau melemahkan hadis. Cerita yang di luar hadis mau mengalahkan hadis teman-teman. Mana yang mau kita ikuti? Al-hadiskah atau mimpi? Tinggal kalian pilih. Akhirnya apa? Kalau kita beragama dengan mimpi, nanti al-hadis gak dipakai lagi. Nasihat-nasihat Nabi gak dipakai. Tunggu dari mimpi. Menunggu mimpi. Mimpi terus sampai sukses. Ya. Oke teman-teman. Mungkin inilah atau ceramah seperti ini yang membuat membuat motivasi kepada banci-banci untuk mempertahankan kebenciannya, sehingga apa? Dia tidak mau sembuh dari kebencian tersebut. Sebelum saya tutup, simaklah nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat seperti berikut. Belajar agama tinggi-tinggi sampai ke atas, sampai di kumpulan ulama dan sebagainya, tiba-tiba ngeluarin fatwa untuk bodohin orang, cari ayat-ayat Quran untuk nipu orang. Orang liberal banyak tuh sekarang tuh, motong-motong ayat, motong-motong hadis buat nipu orang. Yang paling celaka, menipunya urusan syariat sampai keluar dari keyakinannya. Nipu orang. Ada orang kelainan seksual, sakit sebetulnya, kita bantu untuk disembuhkan. Saking sayangnya Islam ngajak sembuh. Yo, yang homoseksual, yang lesbian, yang macam-macam, kalian hamba Allah, punya kesempatan untuk berubah, untuk tobat. Ayo, kita bantu, kita sembuhkan penyakitnya. Datang orang ini, tiba-tiba dengan ringan dia katakan, enggak, itu fitrah kamu ketika lahir. Enak aja fitrah. Tuhan menciptakan kamu seperti itu. Dia sendiri nggak pengen anaknya seperti itu. Tanyakan pada orang-orang yang bicara seperti itu. Kalau anak anda begitu, apa anda ridho? Kalau cucu anda begitu, apa anda ridho? Mintakan di lisannya. Coba mohon kepada Allah di lisan kamu. Ya Allah, jadikan keturunan saya homo, jadikan keturunan saya lesbi. Mau nggak berkata begitu? Kalau lisannya sulit mengatakan, ini menandakan dia sendiri tidak sepakat dengan itu. Tapi ada hawa nafsu dalam dirinya yang paling dalam, yang mengaktifkan nafsunya sehingga dia berperilaku seperti itu. Dan nafsu itu ukurannya cuma dua. Kalau bukan maksiat, ada sokongan duniawi yang kuat. Apa tuh yang bisa menjadikan nafsu anda terisi dengan duniawi sehingga mudah mengatakan itu? Katakan pada orang-orang seperti itu. Coba saya pengen dengar anda sekarang berdoa, ya Allah jadikan, kalau anda katakan homoseksual benar, lesbian benar, saya pengen dengar di lisan anda sekarang, tolong berdoa keturunan anda semua homo. Tolong berdoa di lisan anda sekarang, saya dengar sekarang keturunan anda minta semua lesbi. Kalau orang itu sulit mengatakan bahwa ini menunjukkan fitrahnya sendiri menolak perkataan itu, tapi ada dorongan yang kuat dari luar dirinya untuk mendorong dia berbuat apa yang dia telah kerjakan itu.